Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Desi Sapitri dengan NIM 2203294. Nah, saya akan membawakan presentasi dengan topik Good Agricultural Practices atau yang sering disebut dengan GAP. GAP merupakan salah satu konsep penting dalam sistem pertanian modern yang menekankan pada kualitas, keamanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan secara lengkap mulai dari pengertian GAP, tujuan dan prinsip-prinsipnya, 10 pilar utama penerapan GAP, hingga contoh implementasi dan sertifikasi yang digunakan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah, melalui penjelasan ini, saya berharap kita semua dapat memahami bahwa GAP bukan hanya tentang cara menanam yang baik, tetapi juga tentang bagaimana sistem pertanian mampu menghasilkan produk aman, sehat, dan berkelanjutan bagi manusia maupun lingkungan. Dalam era globalisasi saat ini, mutu produk pertanian menjadi hal yang sangat menentukan daya saing suatu negara di pasar dunia. Konsumen kini semakin sadar terhadap makanan pangan, keamanan pangan, kesehatan, dan dampak lingkungan dari produk yang mereka konsumsi. Karena itu, pertanian modern dituntut untuk tidak hanya berfokus pada kuantitas produksi, tetapi juga kualitas dan keamanan hasil panen. Namun, tantangan besar muncul di lapangan. Banyak petani masih menggunakan input pertanian secara berlebihan seperti pupuk kimia dan pestisida, tanpa memperhatikan efek residu atau pencemaran lingkungan. Selain itu, kurangnya pencatatan dan dokumentasi dalam proses budidaya menyebabkan produk sulit dilacak asal-usulnya, sehingga menurunkan kepercayaan pasar. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, dunia pertanian mulai menerapkan sistem Good Agricultural Practices atau GAP sebagai panduan untuk meningkatkan keamanan pangan, menjaga keseimbangan lingkungan, serta menjamin kesejahteraan petani. Secara sederhana, Good Agricultural Practices atau GAP dapat diartikan sebagai serangkaian praktik pertanian yang baik dan benar, mulai dari tahapan perencanaan, budidaya, panen, hingga pasca panen dengan tujuan menghasilkan produk pertanian aman, berkualitas, dan ramah lingkungan. Lebih spesifik, GAP adalah sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga hasil panen aman untuk dikonsumsi, kesejahteraan pekerja terjamin, serta memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. Artinya, GAP tidak hanya berbicara tentang teknik budidaya, tetapi juga mencakup seluruh aspek produksi, mulai dari pemilihan lahan, penggunaan input, pengolahan limbah, hingga tanggung jawab sosial terhadap pekerja. Dengan penerapan GAP, diharapkan pertanian dapat menjadi sektor yang produktif, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Ada beberapa tujuan utama dari penerapan sistem GAP yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu menjamin produk aman dikonsumsi. GAP membantu mengurangi resiko bahaya mikrobiologis, residu bahan kimia, maupun kontaminan fisik yang mungkin menempel pada produk pertanian. Yang kedua, menjaga kualitas dan konsistensi produk. Produk pertanian yang dihasilkan sesuai standar pasar domestik maupun internasional. Yang ketiga, melindungi lingkungan. GAP mendorong efisiensi penggunaan input pertanian, mengurangi pencemaran tanah dan air, serta menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang keempat, melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. Sistem ini memastikan petani dan tenaga kerja lapangan bekerja dalam kondisi yang aman dan sehat. Yang kelima, meningkatkan akses pasar. Produk dengan sertifikasi GAP memiliki nilai tambah karena diakui oleh pasar global, sehingga membuka peluang ekspor yang lebih luas. Dengan kata lain, GAP bertujuan untuk membangun pertanian yang aman, sehat, dan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan untuk petani. Dalam pasar global, tren konsumen bergerak ke arah produk yang aman, alami, dan berkelanjutan. Beberapa aspek penting dalam tren tersebut antara lain yang pertama, kualitas produk atau GAP memastikan produk pertanian memiliki mutu yang stabil dan aman untuk dikonsumsi.
Yang kedua, keamanan pangan, yaitu melalui pengendalian bahaya biologis, kimia, dan fisik. GAP membantu mencegah kontaminasi pangan. Yang ketiga, yaitu lingkungan. Meliputi sistem ini mengatur penggunaan air, pupuk, dan pestisida agar tidak merusak ekosistem. Yang keempat, sosial, yaitu GAP menekankan perlindungan hak-hak pekerja dan masyarakat sekitar. Yang kelima, ada ekonomi, yaitu penerapan GAP meningkatkan efisiensi usaha tani dan membantu petani memperoleh keuntungan yang lebih baik. Dengan meningkatnya permintaan terhadap produk organik dan ramah lingkungan, GAP kini menjadi standar dasar bagi petani dan eksportir di seluruh dunia. Nah, terdapat beberapa prinsip utama GAP yang menjadi pedoman dasar dalam penerapannya. Yang pertama, keamanan pangan atau food safety. Setiap potensi bahaya harus diidentifikasi dan diminimalkan. Proses produksi harus menjamin bahwa produk aman dikonsumsi. Yang kedua, yaitu kualitas produk. Pengendalian mutu dilakukan di seluruh rantai produksi, mulai dari benih hingga pasca panen. Yang ketiga, keberlanjutan lingkungan atau sustainability. Penggunaan sumber daya dilakukan secara bijak dengan menjaga konservasi tanah, air, dan keanekaragaman hayati. Yang keempat, kesejahteraan pekerja dan aspek sosial. GAP menjamin keselamatan kerja, upah yang adil, serta kondisi kerja yang manusiawi. Kelima, traceability dan dokumentasi. Semua kegiatan budidaya dicatat dengan baik agar setiap produk dapat ditelusuri asal-usulnya. Yang keenam, pendekatan berbasis risiko dan bukti. GAP dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan serta perbaikan berdasarkan data dan bukti lapangan. Prinsip-prinsip inilah yang membuat GAP berbeda dari pertanian konvensional. Ia menuntut kedisiplinan, tanggung jawab, dan transparansi penuh dari petani hingga pihak pemasaran. Salah satu aspek terpenting dalam memahami GAP adalah mengenal 10 pilar utama yang menjadi dasar penerapan sistem ini. Ke-10 pilar tersebut meliputi seluruh tahapan budidaya hingga pasca panen. Yang pertama, perencanaan dan pengelolaan tanah. Langkah pertama adalah memilih lahan yang bebas kontaminan seperti logam berat, limbah industri, atau residu pestisida terlarang. Petani perlu melakukan analisis tanah meliputi pengujian pH, kadar NPK, bahan organik, dan tingkat pencemaran. Selain itu, praktik konservasi seperti terasering, gudodan, rotasi tanaman, dan penggunaan tanaman penutup tanah atau cover crops harus diterapkan untuk menjaga kesuburan dan mencegah erosi. Kedua, penggunaan benih dan bibit berkualitas. Benih dan bibit yang digunakan harus bersertifikasi dan sesuai dengan agroklimat daerah. Setiap bibit dicatat asal-usulnya untuk memastikan traceability yang jelas. Sebelum ditanam, bibit sebaiknya melalui proses karantina guna menghindari penyebaran penyakit tanaman. Yang ketiga, pengelolaan air dan irigasi. Sumber air yang digunakan untuk irigasi harus bebas dari limbah kimia maupun biologis. Sistem irigasi perlu dilakukan secara efisien, misalnya dengan drip irrigation atau sprinkle system. Kualitas air wajib dipantau secara berkala melalui uji mikroba dan kimia karena air merupakan faktor utama dalam keamanan pangan. Keempat, penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. Pemupukan dilakukan berdasarkan hasil uji tanah dan rekomendasi dosis yang sesuai. GAP mendorong penggunaan pupuk organik dan kompos untuk memperbaiki kesuburan tanah jangka panjang. Untuk pengendalian hama, pestisida hanya digunakan bila diperlukan, dengan dosis tepat dan mengikuti interval prapanen atau PHI. Setiap aplikasi input harus dicatat dalam buku catatan usaha tani. Yang kelima, pengelolaan hama dan penyakit atau Integrated Pest Management atau IPM. Sistem pengelolaan hama terpadu atau PHT adalah bagian penting dari GAP. Petani harus melakukan pengamatan lapangan secara rutin, memanfaatkan musuh alami, memilih varietas tahan penyakit, dan menerapkan rotasi tanaman. Pestisida kimia digunakan sebagai pilihan terakhir atau last resort. 6. Pasca panen dan pengolahan produk. Proses
Nah, selanjutnya yang keenam, pasca panen dan pengolahan produk. Proses panen harus dilakukan menggunakan alat yang bersih dan higienis. Setelah panen, produk disortir, dicuci menggunakan air bersih, dan didinginkan segera bila mudah rusak. Pengemasan juga harus sesuai dengan standar pasar dan aman dari kontaminasi. Yang ketujuh, pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Produk hasil panen harus diuji untuk mendeteksi residu pestisida, logam berat, dan mikroba. Selain itu, perlu diterapkan SOP sanitasi di area pengemasan agar produk tetap higienis. Sistem traceability wajib diterapkan agar setiap produk dapat dilacak asal-usulnya. Yang kedelapan, pengelolaan limbah dan lingkungan. Limbah organik seperti sisa tanaman dikomposkan menjadi pupuk alami, sementara limbah berbahaya seperti wadah bekas pestisida harus dikumpulkan dan dibuang sesuai prosedur B3. Selain itu, buffer zone atau zona penyangga untuk melindungi ekosistem sekitar lahan. Yang kesembilan, kesehatan dan keselamatan kerja. Petani dan pekerja harus dilengkapi dengan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan, masker, dan pakaian kerja. Fasilitas sanitasi seperti air bersih, toilet, dan tempat cuci tangan harus tersedia di lokasi pertanian. Pelatihan P3K dan keselamatan kerja juga menjadi bagian wajib dalam sistem GAP. Yang ke-10, dokumentasi dan pelaporan. Setiap kegiatan budidaya dicatat secara rinci dalam buku catatan usaha tani atau Farm Record Book. Catatan meliputi aplikasi pupuk, pestisida, hasil panen, serta hasil sortasi. Audit internal dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh kegiatan sesuai standar. Nah, setelah memahami prinsip dan pilar-pilar utama, tantangan berikutnya adalah bagaimana mengimplementasikan GAP secara nyata di lapangan. Penerapan GAP membutuhkan kerjasama antara petani, penyuluh, lembaga pemerintah, dan juga pihak swasta yang terlibat dalam rantai pasok pertanian. Secara umum, tahapan implementasi GAP dapat dibagi menjadi beberapa langkah utama. Yang pertama, sosialisasi dan pelatihan. Langkah awal dimulai dari kegiatan penyuluhan dan pelatihan kepada petani. Petani perlu memahami apa itu GAP, manfaatnya, dan bagaimana cara menerapkannya di lahan mereka masing-masing. Pelatihan biasanya mencakup topik seperti manajemen lahan, penggunaan pestisida yang benar, pencatatan kegiatan tani, serta aspek keselamatan kerja. Nah, pemerintah dan lembaga swasta seringkali bekerja sama dengan memberikan pelatihan ini. Di Indonesia, kegiatan semacam ini sering difasilitasi oleh Dinas Pertanian, Balai Karantina, serta Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Yang kedua, penilaian awal dan perbaikan lahan. Setelah pelatihan, dilakukan penilaian kondisi lahan dan sistem produksi yang digunakan oleh petani. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana praktik yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip GAP. Dari hasil penilaian, petani akan mendapatkan rekomendasi perbaikan seperti pengelolaan limbah, sumber air, atau sistem pencatatan usaha tani. Yang ketiga, implementasi bertahap. Penerapan GAP tidak dilakukan sekaligus, tetapi bertahap sesuai kemampuan dan kesiapan petani. Biasanya dimulai dari hal-hal dasar seperti pencatatan aktivitas budidaya, penggunaan alat pelindung diri, dan manajemen pasca panen. Setelah itu baru berkembang ke tahap yang lebih kompleks seperti sistem dokumentasi penuh, audit mutu, dan sertifikasi. Yang keempat, pengawasan dan pendampingan. Selama proses implementasi, petani akan didampingi oleh penyuluh pertanian lapangan dan auditor internal. Tujuannya untuk memastikan seluruh prosedur diterapkan dengan benar dan konsisten. Pendampingan ini juga penting untuk membangun kebiasaan disiplin dalam mencatat dan melaporkan setiap kegiatan produksi. Yang kelima, audit internal dan eksternal. Tahap akhir dari penerapan GAP adalah audit sertifikasi. Audit internal dilakukan oleh kelompok tani atau koperasi, sementara audit eksternal dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah. Hasil audit menentukan apakah petani sudah layak mendapatkan sertifikat GAP.
Nah, kemudian yaitu ada sistem sertifikasi GAP. Sertifikasi GAP adalah bukti resmi bahwa suatu produk pertanian dihasilkan melalui proses yang memenuhi standar pertanian baik. Sertifikat ini menjadi jaminan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen maupun pembeli internasional. Di dunia, terdapat beberapa sistem sertifikasi GAP yang diakui secara internasional, antara lain yang pertama, Global G.A.P atau Global Good Agricultural Practices. Ini adalah standar GAP internasional yang paling banyak digunakan di dunia, terutama di sektor buah, sayuran, dan bunga. Global GAP dikembangkan di Eropa dan menetapkan standar ketat terkait keamanan pangan, kesejahteraan pekerja, serta perlindungan lingkungan. Global GAP mewajibkan setiap petani untuk memiliki sistem dokumentasi lengkap, menjalankan prosedur higienis dan sanitasi yang baik, menggunakan air irigasi yang aman, serta melakukan audit tahunan untuk perpanjangan sertifikat. Banyak eksportir Indonesia yang menargetkan sertifikasi ini agar produk mereka diterima di pasar Eropa dan Timur Tengah. Yang kedua, ASEAN GAP. Sertifikasi ini dikembangkan oleh negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia. Tujuannya adalah menyelaraskan standar keamanan pangan dan praktik pertanian antar negara Asia Tenggara. ASEAN GAP memiliki 4 komponen utama, yaitu keamanan pangan, lingkungan, kesejahteraan pekerja, dan mutu produk. Penerapan ASEAN GAP mempermudah perdagangan produk pertanian antar negara ASEAN serta perlu sertifikasi ganda. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Indonesian GAP atau Indo GAP. Indonesia juga memiliki sistem sertifikasi nasional yang dikenal sebagai Indo GAP, dikembangkan oleh Kementerian Pertanian. Sistem ini disusun berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2009 tentang pedoman penerapan GAP untuk produk hortikultura. Tujuan Indo GAP adalah membantu petani domestik meningkatkan mutu hasil dan siap bersaing di pasar ekspor. Sertifikat Indo GAP diberikan setelah dilakukan audit oleh lembaga berwenang seperti Badan Karantina Pertanian atau Otoritas Kompeten Keamanan Pangan atau OKKP. Yang keempat, GAP untuk sektor spesifik. Selain sertifikasi umum, ada pula standar GAP khusus untuk komoditas tertentu seperti kopi GAP untuk komoditas kopi, cocoa GAP untuk kakao, rice GAP untuk padi, dan palm GAP untuk kelapa sawit. Setiap standar memiliki indikator khusus sesuai karakteristik tanaman dan sistem budidayanya. Nah, penerapan GAP memberikan manfaat besar bagi seluruh pihak dalam rantai pasok pertanian, terutama bagi petani dan konsumen. Yang pertama bagi petani, yaitu peningkatan produktivitas dan efisiensi. Petani dapat menghemat penggunaan pupuk dan pestisida karena sistem GAP menekankan penggunaan dosis tepat, akses pasar yang lebih luas, produk yang tersertifikasi lebih mudah diterima di pasar modern dan ekspor, harga jual yang lebih tinggi, produk berkualitas premium umumnya memiliki nilai tambah di pasaran, kemudian manajemen usaha yang lebih baik. Pencatatan aktivitas tani membantu petani dalam mengatur biaya dan hasil panen secara transparan. Kemudian meningkatkan reputasi dan kepercayaan konsumen. Selanjutnya yaitu bagi konsumen, jaminan keamanan pangan. Produk GAP dipastikan aman dari residu berbahaya dan kontaminan mikrobiologis. Kualitas produk yang lebih konsisten dari rasa, bentuk, hingga daya tahan penyimpanan. Selanjutnya kepercayaan terhadap produk lokal yang meningkat. Lalu dukungan terhadap praktik pertanian berkelanjutan. Dengan demikian, GAP memberikan keuntungan timbal balik. Petani menjadi lebih sejahtera dan konsumen mendapat produk yang aman dan sehat. Walaupun manfaatnya besar, penerapan GAP di lapangan seringkali menghadapi berbagai kendala dan tantangan nyata. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, rendahnya pemahaman petani.
Sebagian petani masih belum memahami pentingnya GAP. Mereka menganggap sistem ini rumit dan tidak memberikan hasil langsung, padahal GAP justru membantu meningkatkan keuntungan jangka panjang. Yang kedua, biaya implementasi. Untuk mendapatkan sertifikat GAP diperlukan biaya audit, pelatihan, dan penyesuaian infrastruktur. Bagi petani kecil, hal ini bisa menjadi beban jika tidak ada dukungan dari pemerintah atau koperasi. Yang ketiga, keterbatasan pendampingan teknis. Jumlah penyuluh pertanian di beberapa daerah masih terbatas. Tanpa pendampingan intensif, petani kesulitan menerapkan standar yang diperlukan. Keempat, kurangnya fasilitas laboratorium dan infrastruktur. Untuk memeriksa kualitas air, tanah, dan residu pestisida, dibutuhkan laboratorium yang belum tersedia di semua daerah. Kelima, akses pasar yang tidak merata. Meskipun sudah tersertifikasi, beberapa petani masih kesulitan menjual produknya ke pasar modern karena keterbatasan jaringan distribusi. Oleh sebab itu, dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, koperasi, lembaga swasta, dan universitas sangat diperlukan untuk memperluas penerapan GAP di seluruh Indonesia. Agar GAP dapat diterapkan secara lebih luas dan efektif, diperlukan strategi jangka panjang dan kolaboratif. Berikut beberapa strategi yang direkomendasikan, yaitu yang pertama, peningkatan kapasitas SDM. Pelatihan intensif dan pendampingan teknis harus terus ditingkatkan agar petani memahami dan terbiasa dengan praktik GAP. Yang kedua, dukungan pemerintah dan subsidi. Pemerintah dapat memberikan subsidi sertifikasi dan bantuan peralatan untuk kelompok tani yang ingin menerapkan GAP. Yang ketiga, penguatan kelembagaan petani. Petani perlu bergabung dalam kelompok tani atau koperasi agar proses audit dan sertifikasi lebih efisien dan biaya bisa ditanggung bersama. Keempat, digitalisasi pencatatan dan monitoring. Penggunaan aplikasi digital farm record dapat memudahkan pencatatan aktivitas tani dan pelacakan produk secara real time atau di waktu nyata. Yang kelima, promosi produk GAP. Pemerintah dan sektor swasta harus memperkuat branding produk bersertifikat GAP sebagai produk premium yang layak dibayar lebih. Dengan strategi ini, sistem GAP tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjadi budaya baru dalam sistem pertanian Indonesia. Sebagai penutup, mari kita simpulkan poin-poin penting dari pembahasan kali ini. Good Agricultural Practices atau GAP adalah sistem pertanian modern yang menggabungkan aspek keamanan pangan, kualitas produk, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan pekerja. Tujuan utamanya adalah menciptakan pertanian yang aman, sehat, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar global. Melalui penerapan prinsip-prinsip GAP, mulai dari perencanaan lahan, penggunaan input, pengelolaan hama terpadu, hingga dokumentasi kegiatan, kita dapat menghasilkan produk yang tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Bagi petani, GAP bukan beban tambahan, melainkan investasi jangka panjang untuk keberlanjutan usaha tani. Bagi konsumen, GAP memberikan jaminan keamanan dan kualitas produk pertanian. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, lembaga sertifikasi, dan kolaborasi antar petani, penerapan GAP di Indonesia dapat berkembang lebih luas. Nah, langkah ini bukan hanya untuk memenuhi tuntutan, tapi juga sebagai bentuk komitmen bangsa terhadap keamanan pangan dan kelestarian lingkungan. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip pesan dari FAO, Organisasi Pangan Dunia, yaitu yang berisikan, pertanian yang baik tidak hanya menghasilkan pangan, tetapi juga menjaga kehidupan. Maka dari itu, Good Agricultural Practices bukan sekedar pedoman teknis, tetapi juga sebuah tanggung jawab moral untuk memastikan generasi mendatang tetap memiliki sumber pangan yang aman dan lingkungan yang sehat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai pentingnya penerapan sistem GAP dalam membangun pertanian berkelanjutan di Indonesia. See you next video. Bye. Wassalamualaikum.